Pemirsa, kerusuhan di akhir Agustus masih meninggalkan tekanan, membuat banyak pihak menunggu penjelasan. Dengan sikap penuh pertimbangan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan membentuk TGPF sebagai jawaban. Sebagai gantinya, 6 lembaga HAM menunjukkan ketegasan mendirikan tim independen untuk mencari kebenaran. Lantas, akankah langkah ini mampu menjawab tuntutan keadilan? Dan kita simak pembahasan Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian bersama dengan rekan Yudi Handoyo berikut ini. Ya, sejauh ini belum ada ya niat kita untuk melibatkan semua lembaga HAM adalah untuk memastikan pekerjaan pengumpulan fakta ini bisa lebih komprehensif dan bisa lebih cepat. Kalau kita bergandengan tangan, saya kira akan mempercepat kerja-kerja ini sehingga kita misalnya sudah menetapkan mudah-mudahan bisa semua ini tuntas pada tahun ini ya. Kita tahu ini sangat rumit ya, dan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi begitu cepat namun meluas hampir di 40-an kota di Indonesia. Saya kira itu pekerjaan yang berat, membutuhkan sumber daya yang kuat juga untuk melakukan pencarian fakta sehingga nanti seluruh pekerjaan kita ini basis faktanya kuat dan kita bisa merekomendasikan dengan baik. Apakah termasuk juga dengan dugaan orang hilang tadi, tapi ternyata ada beberapa yang sudah kembali tadi? Apakah ini juga akan ditelusuri, Bang Saurlin? Ya, ini salah satu ya, karena yang kita telusuri pencarian faktanya banyak. Ada orang yang meninggal, ada orang yang masih ditahan, ada yang termasuk orang yang hilang ya. Dan kita tahu angkanya terus dinamis sehingga dari hari ke hari selalu berubah angka orang-orang yang termasuk yang ditahan. Misalnya kita berpikir bahwa angka orang-orang yang ditahan bisa menurun, namun belakangan ini juga masih ada penangkapan dan penahanan kepada orang-orang yang mungkin diduga polisi berkaitan dengan penjarahan pada peristiwa Agustus September. Itu juga yang ramai ditanya oleh warga ketika penjarahan mengenai pengamanan, pengawalan itu juga dipertanyakan, Bang Saurlin. Kok tidak ada yang menjaga ketika aksi itu? Iya, nah itu saya kira bagian dari yang akan kita pertanyakan, seperti apa proses pengamanan saat peristiwa di masing-masing tempat ini bisa terjadi begitu luas dan cepat. Dan saat itu memang ada suatu situasi di mana kepolisian sedang mendapatkan semacam perhatian luas dari masyarakat pasca meninggalnya Afan Kurniawan ya. Jadi kepolisian di situ sepertinya sedang dalam situasi yang komplikasi ya, karena sedang dipersalahkan pada suatu peristiwa yang terjadi, dan namun kemudian saya kira pada hari Minggu awal September polisi sudah kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Izin nih Bang Saurlin ya, semoga yang saya sampaikan ini mewakili pertanyaan publik sehingga bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan Bang Saurlin di sana untuk mengungkap aksi ini begitu. Salah satu yang juga dipertanyakan pada saat peristiwa adalah ada yang viral tuh Bang di video yang berunjuk rasa itu tidak merasa merusak bangunan-bangunan fasilitas umum. Tapi ternyata ada yang datang dengan kendaraan membawa senjata atau peledak dan lain sebagainya, membakar beberapa fasilitas umum. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu yang juga harus ditelusuri nih. Benarkah demikian ada pihak lain yang memang sengaja mengerahkan oknum-oknum seperti itu, Bang? Nah, tim bentukan kita ini kita sebut tim independen lembaga HAM untuk mengungkap peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Jadi buat kami memang ada dua peristiwa yang mesti dipisahkan antara peristiwa unjuk rasa dan peristiwa terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Nah, tentu dengan indikasi ini sudah menunjukkan bahwa kita juga akan melakukan penelusuran terhadap peristiwa-peristiwa kerusuhan dan pembakaran fasilitas publik serta penjarahan. Saya kira ini sesuatu yang akan kita lakukan penelusuran khusus. Kemudian ini juga ya, banyak juga yang ingin mendapatkan suara dari masyarakat. Ini juga apakah juga akan dilibatkan Bang Saurlin?
kan banyak juga masyarakat yang melihat saksi mata di sana seperti apa, termasuk yang melaporkan kehilangan segala macam. Itu juga akan menjadi salah satu data yang akan diterima, Bang Saurlin? Ya, sebagai anggota ada 6 lembaga HAM, namun kami masih terus mendiskusikan kemungkinan keterlibatan masyarakat sipil. Tapi per hari ini kami masih menimbang bahwa keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat sipil, adalah sebagai pihak yang nanti memberikan informasi dan kemudian kita libatkan sebagai ahli misalnya untuk menganalisis dan melakukan anatomi kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara masif ini. Tentu ya harapan kami selain Presiden sudah menyampaikan keyakinannya bahwa lembaga HAM ini bisa mengungkap peristiwa ini, kita juga berharap masyarakat juga bisa memberi dukungan, memberi kepercayaan, tetapi juga menyampaikan informasi dan fakta jika mereka memiliki, sehingga itu nanti akan mempercepat dan selain memperkaya pekerjaan tim ini nanti. Nanti sistem kerjanya tim ini seperti apa, Bang Saurlin? Apakah masyarakat akan bisa menerima laporan hasil perkembangan penyelidikannya dari hari ke hari kah atau minggu ke minggu kah? Ya, kami sepakati memang akan ada semacam penyampaian informasi kepada publik secara reguler, utamanya terkait proses yang sudah dilakukan. Tapi saya kira secara indikatif kami meyakini hasil dari pekerjaan tim ini nanti sekitar Desember. Ya. Desember 2025 akan diberikan hasil finalnya? Kita berharap bisa selesaikan di Desember. Ya. Oke, baik. Satu lagi, Bang, ini kalau melihat apa ya, apakah ini juga akan menjadi salah satu yang diselidiki oleh rekan-rekan Bang Saurlin dan kawan-kawan? Aksi unjuk rasa kan memang terjadi ya untuk memberikan suaranya seperti apa kepada pemerintah begitu. Tapi ketika ini ada transisi menjadi sebuah hal yang meresahkan begitu, adanya aksi penjarahan, kerusuhan dan lain sebagainya. Apakah ini juga akan dilihat behind the scene siapa aktor di balik ini begitu? Apakah ini adalah sebuah hal yang natural saja terjadi karena begitu ramainya orang, atau itu akan digali juga, Bang Saurlin? Kita akan fokus pada fakta-fakta yang kita miliki dan kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga negara yang punya otoritas untuk melakukan penyelidikan dengan lebih canggih dan sistematis, dan kami berharap nanti ada kolaborasi dan kami berharap para pihak yang akan kami mintai keterangan bisa kooperatif dengan kami. Dan saya kira saya bisa sebutkan misalnya pihak kepolisian memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat bagus untuk mengungkap suatu kasus, sehingga kami salah satunya saya kira akan fokus pada permintaan keterangan kepada pihak kepolisian yang memiliki data-data dan fakta yang bisa kami nanti analisis. Baik, apresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan, dikerjakan Bang Saurlin. Semoga melibatkan media juga ya, seperti Sindo News TV tayangan hari ini bisa disampaikan terus bagaimana update dan menjawab pertanyaan masyarakat. Terima kasih Bang Saurlin, selamat bertugas kembali.